ada perwakilan dari sebuah negara yang join ajang ini tapi tidak memenangkan crown utama, jadi jangan bersedih hati Wak, karena mereka juga bakal dapat mahkota-mahkota kecil yang merupakan hadiah dikasih untuk runner-up dan juga title holdersnya. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih masih setia untuk mantengin di channel ini. So, kali ini berdasarkan thumbnail yang udah aku update, kita bakal ngebagi-bagi informasi karena memang cerita pengalaman pribadi. Sering banget ya kan Wak, ketika misalnya keluarga, orang tua, tante-tante, om-om dan juga paman, semua family yang kita kenal, yang ketika kita tuh lagi ngebahas masalah Putri Indonesia atau ngebahas masalah Miss Universe atau Miss World, untuk semua yang non-pageant lover bakal mempersepsikan bahwa semua pageant di dunia itu hanya ada Miss Universe dan juga yang ada di Indonesia hanya ada Putri Indonesia, dan juga persepsi masyarakat hanya mengenal yang namanya ajang duta wisata doang. Sebenarnya sebagai pageant lover aku tuh agak geram Wak, karena memang setiap orang menganggap bahwa Miss World, Miss Supranational, Miss Grand International itu sama aja dengan Miss Universe Wak. Ini tuh kayak ngetes jiwa pageant lover kita meronta-ronta karena pengen ngejelasin kepada masyarakat awam bahwa nggak hanya ada Miss Universe doang di dunia ini, tolong ya Wak, tapi juga banyak miss-missan lainnya yang memang ada ajang mayor dan juga ajang minor yang terdapat di dunia ini. Kali ini kita bakal ngebahas beberapa ajang minor yang terdapat di dunia ini, dan bahkan mungkin dari beberapa Wak yang masih baru di channelnya belum mengetahui adanya ajang-ajang minor ini. Langsung aja tanpa basa-basi dan panjang mukadimahnya, kita bahas satu persatu di part 1 ini tentang ajang-ajang yang selain Miss Universe, selain dari 6 besar yang sering kita kenal. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, untuk ajang yang pertama mungkin udah nggak asing lagi bagi seluruh pageant lover, dan bagi pageant lover yang masih baru, masih belum terngiang-ngiang di telinga akan ajang ini, yaitu Miss Intercontinental. Miss Intercontinental yang didirikan pada tahun 1971. Sebenarnya udah lama juga ya Wak, dan termasuk ke dalam ajang yang hampir masuk kategori Grand Mayor gitu. Tapi mungkin karena popularitas dan juga famousnya tidak begitu hits di kalangan pageant lover, jadi Miss ini tuh masih kalah saing sama ajang Miss Grand International. Ya, meskipun sudah dibangun dari tahun 1971 dengan nama Miss Teen Intercontinental yang dikhususkan kepada remaja-remaja pada saat tahun 1970-an gitu. Untuk informasinya Wak, sebenarnya ajang ini tuh pertama dibangun dan berpusat di Aruba. Nah, pada tahun 1993 barulah ajang ini tuh dibeli oleh sebuah lisensi bernama World Beauty Organization dan kemudian berpindah ke negara lain. Pemenang di tahun 1971 bernama Magnolia Martinez yang berasal dari Peru. Untuk yang bertanya-tanya kapan Indonesia join dan juga menyertakan dirinya untuk join di ajang Miss Intercontinental, jawabannya itu berada pada tahun 2014 dengan lisensi yang dipegang oleh Eljon Pageant dan mengirimkan wakil yang berasal dari Miss Earth Fire yang merupakan runner-up dari Miss Earth Indonesia pada kala itu. Nah, karena memang belum ada ketetapan tentang pemegang lisensi dari Eljon Pageant, maka setiap tahun Miss Intercontinental lisensi ini bakal berganti Wak, dan akhirnya pada tahun ini Ivan Gunawan telah membeli lisensinya yang bakal mengirimkan seorang wakil dari runner-up-nya Aura Karisma, yaitu Bella Aprilia, untuk dikirimkan ke ajang Miss Intercontinental. Oke Wak, untuk Miss Intercontinental kita udah jelas ya Wak, meskipun nggak begitu detail. Nanti kita bakal bahas satu persatu dari ajang ini untuk kedetailannya, baik itu berupa peserta dan juga hadiah yang diraih oleh Miss Intercontinental. Kita lanjut ke yang kedua. Ajang yang kedua ini berasal dari sebuah ajang yang versi-versi regional gitu Wak, tapi akhirnya diubah menjadi sebuah ajang universal bernama Miss United Continents. Kalau dilihat dari postingan-postingan dan juga komentar dari seluruh pageant lover Wak, ternyata ajang ini tuh sebuah ajang yang dulunya itu dipusatkan untuk negara-negara Latin yang terdapat di Amerika untuk join dan juga memperebutkan mahkota Miss United Continents, dan akhirnya berubah menjadi salah satu ajang miss-missan di dunia dan merupakan ajang minor yang juga mengikut sertakan beberapa negara. Kurang lebih dari 30 negara join untuk memperebutkan mahkota sebagai pemenang dari Miss United Continent. Dari hasil penerawangan dan juga searching serta browsing serta hasil literatur yang aku cari di internet Wak, ternyata belum ada yang namanya wakil Indonesia dikirimkan ke ajang ini. Dan mungkin kalian Wak yang mengetahui apakah ada dari wakil Indonesia yang pernah dikirimkan ke ajang ini, silahkan komentar di bawah dan berikan informasi untuk kita saling berbagi serta menceritakan berbagai
mempunyai pengalaman di bidang beauty pageant. Nah, ada satu hal yang aku dapat dari hasil jelajah dan juga keliuran ke beberapa website berdasarkan komentar yang aku dapat. Beberapa pageant lover mengatakan bahwa ajang ini tuh kayak sebuah ajang cooking show. What? Karena memang setiap tahun diperuntukkan untuk pemenangnya itu didominasi oleh negara-negara Amerika dan juga negara-negara Latin. Jadi bagaimana pendapat kalian? Wah, apakah ini merupakan ajang dari cooking show atau bukan? Silahkan komentar di bawah dan berikan komentar terbaik wah semua. Kayaknya kita nggak bisa dapetin informasi detail dari Miss United Continents. Kita lanjut ke Miss-Missan yang ketiga, yang kali ini kita bakal ngulas tentang berbagai hal yang dimiliki oleh Miss Eco International. Iya, seperti yang kita bahas beberapa waktu lalu, di mana ada viral tentang wakil Indonesia yang gagal menjawab pertanyaan dari Miss Eco International. Sebenarnya kalau dibicarakan tentang Miss Eco International ini, wah, gak jauh-jauh dari pembicaraan Intan Wisni yang merupakan dari wakil Indonesia yang gagal dan gagap jawab pertanyaan dari juri pada malam final kemarin. Tapi kali ini kita nggak akan bahas bagaimana kontroversi dari berbagai jawaban yang diberikan oleh Intan Wisni, wah. Tapi kita bakal ngebahas seluk-beluk dari Miss Eco International. Sebenarnya Miss Eco International ini berpusat di Mesir dan merupakan sebuah ajang yang diperuntukkan untuk men-save lingkungan dan juga penghijauan gitu. Dilihat dari tahun pengadaannya, ajang ini tuh termasuk ke dalam ajang yang masih baru, di mana tahun 2015 merupakan ajang pertama diadakannya ajang ini. Nah, untuk pertama kali Indonesia mengirimkan wakilnya melalui Olfa Alhamid yang merupakan salah satu finalis dari Putri Indonesia juga, tapi tidak dikirimkan melalui Yayasan Putri Indonesia. Wah. Olfa mewakili Indonesia di tahun 2016 dan merupakan salah satu wakil pertama Indonesia ke ajang Miss Eco International. Nah, bagaimana dengan sekarang, wah? Miss Eco International ini diambil lisensi sama Eljon Pageant dan merupakan sebuah lisensi yang paling banyak memiliki lisensi kecil-kecil lainnya yang mengirimkan wakilnya ke ajang internasional. Oke, next kita lanjut ke ajang Miss Tourism International. Ini ajang nih banyak kali memiliki title holdersnya yang memiliki banyak sekali mahkota, sampai runner-runner up-nya itu memiliki mahkota semua, wah. Jadi nggak heran kalau misalnya Miss Tourism International ini merupakan salah satu ajang yang hampir mayor juga, karena memang memiliki banyak sekali title holders yang dikirimkan. Maksudnya dikasih kepada peserta-peserta yang memenangkan dari title-title. Jadi nggak hanya ada satu ratu di malam pemenang. Miss Tourism International yang berpusat di Malaysia pertama kalinya tuh diadakan di tahun 1994. Jadi kayak udah lama juga ya, wah, tapi belum masuk ke dalam kategori mayor seperti yang didamkan oleh seluruh pageant lover di seluruh dunia. Pada saat awal pertamanya diadakan di Malaysia pada tahun 1994, wah, Miss ini tuh bener-bener punya kontestan 23 negara yang diikut sertakan dalam ajang ini. Dari tahun 1994 sama kayak Miss International konsepnya yang diadakan dipusatkan di Jepang, akan tetapi di Miss Tourism International ini dipusatkan di Malaysia. Tetapi pada tahun 2006, Miss Tourism International Organization mencoba untuk keluar dari kandangnya dan mengadakan event ini di China untuk pertama kali diadakan di luar Malaysia dari beberapa tahun setelah pengadaan pertama kalinya. Booming dari Miss Tourism International ini barulah bermekar-mekaran di tahun 2016, di mana lebih dari 60 negara yang join untuk berpartisipasi memperebutkan mahkota-mahkota serta title holders. Serta titel-titel dari runner-up-nya untuk dibawa pulang ke negaranya masing-masing oleh setiap peserta yang meraih perolehan dari prestasi Miss Tourism International. Untuk pemenang pertamanya dimenangkan oleh Miss Australia, yaitu Michelle Leach Holmes, yang merupakan seorang Miss Tourism International berasal dari negara Australia pada tahun pertama kali diadakan. Oke, wah, karena memang berhubung seperti aku katakan tadi bahwa Miss Tourism International paling banyak memberikan title holdersnya kepada runner-up dan juga peserta lain. Jadi kalau misalnya ada perwakilan dari sebuah negara yang join ajang ini tapi tidak memenangkan crown utama, jadi jangan bersedih hati, wah, karena mereka juga bakal dapat mahkota-mahkota kecil yang merupakan hadiah dikasih untuk runner-up dan juga title holdersnya. Oke, untuk title holders yang pertama itu ada Miss Tourism Queen of the Year, yang merupakan seorang queen dari runner-up pertama untuk ajang ini. Jadi juara duanya itu dikonsepkan dan dikasih mahkota dari ajang ini. Title holders yang kedua ada Miss Tourism Metropolitan International, yang merupakan salah satu title holders yang dikasih secara prestasi dari perolehan prestasi yang didapat oleh perwakilan negara yang meraihnya. Selanjutnya
selanjutnya title holders yang juga disematkan mahkota yaitu Miss Tourism Global. Jadi ini versinya beda ya Wak sama Miss Global dan juga Miss Global yang berbau-bau global lainnya. Selanjutnya itu ada Miss Tourism Cosmopolitan yang merupakan salah satu title holders yang merupakan bagian dari prestasi yang diraih oleh si peserta yang mendapatkan titel tersebut. Selanjutnya juga ada Miss title holders dengan nama gelarannya Dream Girls of the Year. Kemudian ada Miss Southeast Asia Tourism Ambassadors yang merupakan salah satu titel yang pernah dimenangkan oleh Indonesia melalui Dikna Faradiba. Title holders yang terakhir dikasih dari ajang ini adalah Miss Intercontinental International. Jadi beda ya Wak dengan Miss Intercontinental yang aku jelaskan yang pertama kali. Lumayan banyak ya Wak kalau misalnya bawa pulang oleh-oleh dari ajang Miss Tourism International ini. Jadi kalau misalnya kalian Wak dikasih peluang dan juga kesempatan untuk join dari beberapa ajang minor ini, yang manakah Wak yang bakalan kalian join dan juga mengapa alasannya kalian mau join ajang tersebut? Silahkan tulis di komentar berikut ini. Itulah beberapa informasi dari ajang-ajang yang selain dari Miss World, Miss Universe, Miss Supranational, Miss Grand International, Miss Earth, dan juga Miss lainnya. Dan ini merupakan part 1. The next nanti kita bakal bahas tentang ajang-ajang yang miss-missannya itu banyak banget. Ada Miss Queen International, ada ajang-ajang yang banyak banget untuk diceritakan dan dikupas dari selain ajang Miss Universe seperti yang mama, tante, paman, om aku bilang tadi Wak. By the way, sorry ya Wak kalau misalnya dalam pembahasan aku tadi banyak penyebutan kata Wak-Waknya. Aku minta maaf karena memang udah melekat dari jati diri dan juga ciri khas dari channel ini. So bagi kalian yang semua Wak di sini, terima kasih sudah subscribe, klik, dan juga komen di channel ini. Aku nggak tanggung-tanggung dan juga nggak bosan-bosannya minta saran dan juga evaluasi dari kalian Wak semua agar perkembangan channel ini terus berkembang ke depannya. Baiklah, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di the next video.